Hai Smart Investor, ketemu lagi dengan saya Rifki Bayu dari LH Group. Dan di Option Selling TV edisi bulan September ini, kita telah menentukan satu commodity of the month, yaitu wheat atau gandum. Lalu bagaimana ulasan serta penjelasannya? Langsung saja kita ikuti bersama-sama. Kenapa wheat kita katakan sebagai top commodity of the month pada bulan September ini? Seperti biasa, mula-mula kita lihat dulu harga wheat saat ini seperti apa. Pada gambar di samping kiri saya ini bisa kita lihat harga wheat sekarang berada di level 5,6 dolar per bushel. Bisa dikatakan kalau kita melihat dari grafik wheat belakangan ini, harga ini sudah relatif cukup tinggi. Oke Bapak Ibu, seperti biasa untuk menganalisa sebuah aset-aset komoditas, poin kuncinya adalah kita wajib menganalisa dari sisi supply dan demand-nya. Cukup simpel dan sederhana sebenarnya. Jadi mula-mula pada gambar di samping kiri saya ini bisa kita lihat, ini adalah gambar grafik dari ending stock world wheat pada tahun ke tahun. Bisa kita lihat saat ini pada tahun 2020, jumlah ending stock wheat ini lebih tinggi daripada tahun lalu di tahun 2019. Di mana di tahun 2019, angka ending stock wheat-nya berada di level 300 million barrels. Sedangkan di tahun ini bisa kita lihat juga berada di level 320 million barrels. Dan di tahun ini jumlah ending stock untuk wheat merupakan all-time highs. Oke Bapak Ibu, sebagai perbandingan, di tahun 2019 lalu di bulan yang sama, seharusnya harga wheat saat itu lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan harga wheat sekarang. Kenapa? Karena saat tahun lalu atau di tahun 2019 lalu, jumlah ending stock atau supply untuk wheat ini sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan sekarang. Tapi faktanya bisa kita lihat bersama harga wheat tahun lalu malah lebih rendah dibandingkan harga wheat untuk yang sekarang ini. Jadi bisa kita simpulkan harga wheat saat ini overpriced. Kemudian Bapak Ibu masih dari sisi supply. Nah, seperti pada gambar di samping kiri saya ini, kalau kita melihat dari crop condition, ini bisa dikatakan bagus karena crop conditionnya mengalami peningkatan dari angka 70% menjadi 71%. Yang artinya ini mengisyaratkan bagus untuk sisi supply-nya. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi serta pengetahuan untuk kita semua, perlu diketahui bahwa dalam satu tahun, wheat memiliki 2 kali masa panen dan masa tanam. Biasa orang menyebutnya sebagai spring wheat dan winter wheat. Lalu untuk spring wheat saat ini sedang memasuki masa panen, di mana menurut data saat ini sudah mencapai 92%. Dan jika masa panennya nanti selesai, jumlah supply wheat akan mencapai puncaknya. Oke Bapak Ibu, itu tadi dari sisi supply. Sekarang kita beralih ke sisi demand. Seperti pada gambar di samping kiri saya ini, bisa kita lihat sisi demand memang mengalami peningkatan. Yaitu dari tahun lalu di angka 748 million metric tons ke tahun ini di 751 million metric tons, atau ada peningkatan sekitar 3 million metric tons untuk demand-nya. Tapi sekali lagi, kalau kita mau teliti lagi, kita bisa lihat dari sisi supply-nya ternyata juga mengalami peningkatan yang lebih tinggi, yaitu tahun lalu sisi supply ada di angka 764 million metric tons, dan tahun ini ada di angka 770 million metric tons, atau ada peningkatan sekitar 6 million metric tons dari sisi supply-nya. Yang artinya sisi supply saat ini lebih banyak daripada demand-nya. Dan perlu diingat lagi Bapak Ibu, jika supply-nya ini lebih banyak daripada demand, maka harga akan cenderung untuk turun. Nah Bapak Ibu, selanjutnya pada gambar di samping kiri saya ini adalah gambar gabungan supply dan demand untuk US wheat dan world wheat atau
gandum Amerika dan gandum dunia. Bisa kita lihat pada US wheat tidak terjadi peningkatan angka, yaitu tetap di angka 44,3%. Sedangkan untuk gandum dunia atau world wheat mengalami peningkatan di angka 42,2% ke 42,5%. Nah, memang kita berinvestasi di US wheat, tapi dengan banyaknya supply di world wheat atau gandum dunia, mau tidak mau, US harus menurunkan harga wheatnya agar bisa bersaing ekspor di market dunia. Nah, oke Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari data-data tadi? Seperti biasa, dengan option selling kita bisa melakukan atau jaga level atas di level 640 dengan jangka waktu 63 hari. Dari situ kita akan mendapatkan premi sebesar $150 dengan margin atau uang yang dibekukan sebesar 1.500 US dollar. Dengan begitu, ROI yang bisa kita hasilkan adalah 4,7% per bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup menarik bukan? Oh ya Bapak Ibu, sebagai tambahan, untuk Anda-Anda yang tertarik mengetahui bagaimana cara Elhavin Group menganalisa sebuah aset komoditas dan mendapatkan data-data fundamental seperti tadi, dalam waktu dekat, Elhavin Group akan mengadakan seminar online dengan tema Fundamental Analysis yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Johannes Gunadi selaku founder dari Elhavin Group. Maka jangan lewatkan kesempatan itu. Oke Bapak Ibu, this is option selling. Get your premium now and see you next month.